Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak, Pak? ini mau nanya Yang ketiga adalah untuk zakat hewan Terima kasih ternak. Bapak. Assalamualaikum Dan yang warahmatullahi keempat adalah wabarakatuh. zakat perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pemirsa Farwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di program live interaktif Bekal Muslim dengan tema fikih, jual beli dan muamalah kontemporer lainnya bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan wakil merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan kita informasikan bahwasanya acara live ini bisa juga didengarkan melalui radio Bimbas Yogyakarta dan radio MD FM Probolinggo, radio Hang FM Batam, radio Sago FM Sumbar, radio Gema FM Bontang. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya, bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini pemateri kita, guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala telah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya, wabarakatuh. Ustaz? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Hayakumullah. Hayakumullah, barakallahu Allah fiik. hayakum. Alhamdulillah. Masya Ya, Allah. langsung saja Ustaz, mungkin sebagai mukadimah pada kesempatan ini. Taib, barakallahu fiik. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Sebagai pemula pada perjumpaan kita ini, tentu kata yang paling indah adalah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kondisi negara kita sedang menghadapi satu kondisi emergensi, kondisi darurat, yaitu mewabahnya virus corona. Dan berbagai layanan pemerintahan, lembaga pendidikan, dan berbagai kegiatan yang semula telah direncanakan, dengan adanya perkembangan yang terus dinamis ini, penyebaran corona yang terus menjalar ke berbagai daerah dan mulai memakan korban, menjadikan pemerintah kita dan pemerintah daerah di berbagai daerah, pemerintah kota, kabupaten, provinsi, mengeluarkan kebijakan untuk melakukan satu tindakan lockdown, menghentikan untuk sementara berbagai kegiatan dan pergerakan massa, membatasi pergerakan massa masuk dan keluar ke daerah masing-masing. Ini tentu satu tindakan yang bijak, patut diapresiasi, karena memang Nabi SAW mencontohkan hal tersebut. Ketika terjadi penyebaran wabah, beliau mengatakan, "Idza sami'tu bit-ta'uni bi ardi qaumin," kalau kalian mendengar satu wabah yang melanda di satu negeri, wa antum fiha, sedangkan kalian sedang berada di negeri tersebut, fala takhruju minha firaran min. Janganlah kalian keluar dari negeri tersebut hanya karena ingin menghindari wabah tersebut. Karena keluar ataupun tidaknya Anda tidak akan menyelamatkan dan juga tidak akan membentengi Anda. Yang bisa membentengi adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berserahlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah perlindungan kepada Allah. Sebaliknya, kalau Anda sedang berada di luar, kata Nabi, jangan masuk. Karena dikhawatirkan kalau Anda masuk kemudian terkena, Anda menduga bahwa Anda terkena hanya karena Anda masuk ke negeri tersebut. Padahal tidak, karena itu adalah bagian dari takdir Allah. Agar kalau memang ditakdirkan, kalaupun Anda tidak masuk, Anda akan terkena pula. Karena semua itu telah berjalan dengan takdir. Karena itu pada momentum semacam ini, upaya membentengi ideologi keutuhan akidah kita adalah langkah yang paling urgent, paling penting untuk kita lakukan. Karena Anda terkena atau tidak terkena itu telah menjadi bagian dari takdir. Walaupun tentunya Anda juga dianjurkan untuk berusaha membentengi diri, berperilaku yang terukur, yang hidup sehat, dan seterusnya bagi bentuk upaya. Tetapi satu hal yang tidak boleh Anda lupakan, keselamatan akidah, keutuhan ideologi harus diperjuangkan. Jangan sampai ketika Anda sehat, Anda merasa congkak,
Ketika Anda terkena, kemudian Anda merasa berputus asa seakan-akan Allah tidak sayang kepada Anda. Padahal apapun yang terjadi itu adalah bagian dari ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati, semua itu untuk menguji kalian, siapakah dari kalian yang amalnya terbaik. Ada satu poin yang ingin saya garis bawahi pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa corona, banyak dari kita tidak tahu seperti apa bentuknya, rupanya, warnanya, rasanya, aromanya. Tetapi walaupun tidak tahu bentuk dan wujudnya, kita semua percaya tentang wabah tersebut. Kenapa? Karena korbannya, indikatornya jelas. Bukti-bukti keberadaan virus tersebut nyata. Adanya orang yang sakit, adanya orang yang meninggal, korban dan lain sebagainya. Corona telah mengajarkan satu hal penting dalam hidup kita, bahwa tidak semua yang tidak bisa kita lihat, tidak semua yang tidak kita lihat, dengar itu kemudian tidak nyata. Itulah namanya gaib. Dan beriman kepada yang gaib itu adalah salah satu prinsip agama kita. Islam telah mengajarkan agar Anda beriman kepada Allah, dan itu adalah gaib dari Anda. Beriman kepada hari akhirat, itu gaib dari diri Anda. Sekedar tidak Anda lihat, tidak Anda raba, tidak Anda dengar, itu bukan alasan untuk tidak percaya. Buktinya Anda saat ini berusaha sekuat tenaga Anda untuk bisa selamat dari corona. Maka pada momentum yang sama, izinkan saya bertanya, sudahkah Anda berusaha yang serupa atau bahkan lebih untuk membentengi diri Anda dari murka Allah Subhanahu wa taala? Murka Allah itu nyata. Tsunami telah melanda, gempa bumi telah melanda, gunung meletus telah melanda, banjir bandang telah melanda. Semuanya itu kita saksikan dan pernah kita dengar, dan bahkan Allah ceritakan bagaimana Allah murka kepada kaum Nabi Nuh, kemudian Allah tenggelamkan mereka. Nyata. Murka Allah itu nyata. Sudahkah Anda berperilaku membentengi diri Anda dari murka Allah SWT, sebagaimana Anda sekarang sedang berusaha keras membentengi diri Anda dari pengaruh ataupun dari penyakit corona? Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakumullah Baik. khairan atas sedikit nasihatnya, semoga bermanfaat tentunya Ustaz. Pemirsa Faro TV dan pendengar radio dimanapun berada, kita ajak kembali pemirsa yang bertanya bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087. Dari telepon yang masuk kita angkat. Baik, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Dua TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Dengan Dimas di Jakarta. Dimas ya, Jakarta. silakan Mas Dimas. Ustaz, Anda ingin bertanya, kan waktu pekan lalu Anda pernah bertanya sama Ustaz sebagai pekerja di dealer mobil sebagai admin unit. Oke. Yang Ustaz, saran Ustaz kan agar minta diubah posisi untuk lain gitu kan Ustaz. Ya. Nah, tapi pas Anda dapat kabar posisi bisa dirubah ketika posisi itu bakalan di rolling, tapi dalam jangka waktu setahun atau 2 tahun Ustaz. Itu gimana Ustaz? Ya. Cukup Dimas di Jakarta. Ya. Baik, barakallahu fikum. Pertama, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan kepada saudara kita Dimas di Jakarta atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Ketika itu sudah menjadi mekanisme adanya rolling, maka itu adalah sebuah informasi bahwa Anda suatu saat akan kembali pada posisi yang sama. Sehingga sebisa mungkin jangan menanti proses rolling, karena namanya perbuatan yang menyimpang dari tuntunan syariat, yaitu memfasilitasi leasing, memfasilitasi pembiayaan yang berbunga, itu adalah suatu dosa. Kalau bisa disegerakan agar Anda bisa bertukar job, sehingga Anda tidak berinteraksi dengan praktek-praktek yang diharamkan, maka itulah yang harus dilakukan. Tanpa harus menunggu proses natural yang dengan sendirinya akan berjalan, ya. Anda minta ataupun tidak, tapi tentu kita tidak boleh berpangku tangan. Idealnya seorang muslim berupaya dengan sungguh-sungguh agar bisa segera terbebas dari dosa dan bersegera pula dalam melakukan suatu kebajikan atau ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Bergegaslah kalian untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala yang pintunya itu seluas samawati wal ard, langit dan bumi. Sehingga kita tidak boleh hanya berpangku tangan menunggu. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan dari media sosial Ustaz, yang masuk. Ini dari Ade di Sumatera Barat.
Assalamualaikum Ustaz, harga barang 20.000 lalu dinaikkan jadi 50.000. Lalu dicoret dan di bawah ditulis 20.000 seolah-olah diskon. Apa ini termasuk marketing dusta, Ustaz? Dari saudara siapa? Ade Sumatera Barat. Ade, ya. Terima kasih kepada saudara Ade di Sumatera Barat atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Praktek-praktek semacam ini, memarkup harga, kemudian membuat tulisan diskon sekian persen, ini adalah sebuah praktek dusta yang dalam ilmu fikih disebut dengan an-najsh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda menggambarkan perilaku jahat, perilaku nakal dari sebagian pedagang semacam ini. Thalathun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan orang yang mereka tidak akan diajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan melihat mereka, tidak akan memperhatikan mereka, dan mereka pasti akan mendapatkan siksa yang pedih. Salah satunya adalah rajulun halafa ala sil'atin laqad u'tiya biha aktsara mimma u'ti wa lam yu'ta. Ada seorang atau seseorang yang bersumpah bahwa dia telah mendapatkan penawaran, ya, lebih besar dibanding penawaran yang diajukan oleh calon pembeli. Padahal sejatinya tidak ada penawaran tersebut. Itu hanya fiktif, itu hanya akal-akalan dia untuk meyakinkan calon pembeli bahwa produk dia atau barang dagangan dia layak dibeli dengan harga yang mahal. Sehingga praktek semacam ini atau yang serupa dengan tulisan diskon atau sungguh tadi ada yang menawar sekian padahal tidak ada, padahal itu fiktif, maka ini adalah bentuk dari dusta, dan itu tentu akan menghapuskan keberkahan perdagangan, dan bukan sekedar hilang keberkahan perdagangan Anda, tapi juga mendatangkan dosa karena Anda telah sadar, apalagi itu dilakukan dengan terencana, maka itu adalah suatu perbuatan dosa yang tentu Anda akan menanggung akibatnya kelak di dunia ataupun di akhirat. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, Ade di Sumatera Barat, semoga bisa dipahami. Kita bacakan lagi pertanyaan yang telah masuk, Ustaz. Ini dari Reski, Ustaz, di Jawa Tengah. Bagaimana hukumnya ketika menemukan uang 100.000 yang tidak tahu pemiliknya? Padahal saya saat itu tidak punya uang dan uang itu saya belikan makan karena saya lapar. Apakah saya makan itu halal, Ustaz? Silakan. Baik, saudara Rizki di Jawa Tengah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda atas kebersamaan Anda di kesempatan yang berbahagia ini, dan juga memberikan ma'unah kepada Anda serta seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Menemukan barang yang memiliki nilai, itu dalam Islam disebut dengan luqatah, barang temuan. Dan barang temuan itu tidak halal untuk Anda gunakan secara langsung, ya. Karena walaupun itu Anda tidak ketahui siapa pemiliknya, maka idealnya Anda tidak boleh menggunakan barang yang Anda tidak memilikinya. Itu bukan milik Anda. Walaupun itu tergeletak di pinggir jalan, ya, tetap saja tergeletak di pinggir jalan atau tempat manapun itu adalah harta orang lain. Sekedar terjatuhnya suatu barang dari pemiliknya, itu tidak serta-merta menjadikan barang tersebut halal untuk Anda miliki. Karena hukum asal dalam literasi fikih dinyatakan bahwa al-aslu baqa'u makana ala makan. Hukum asal sesuatu yang telah eksis, telah ada, itu tetap dianggap sebagai tetap seperti sedia kala sampai ada yang secara meyakinkan merubah ketetapan tersebut. Nah, barang itu adalah milik pemiliknya, uang itu milik pemiliknya. Maka walaupun terjatuh, tetap itu milik dia, tidak berubah menjadi milik Anda. Nah, hukum asalnya Anda tidak boleh memanfaatkan. Karena itu Anda harus mengumumkannya. Betapa banyak di dunia ini barang yang tidak Anda ketahui pemiliknya. Dan kita sepakat itu tidak boleh Anda gunakan. Rumah yang tidak Anda ketahui pemiliknya, kosong, rumah kosong, ya, tidak Anda ketahui siapa pemiliknya. Ada kendaraan terparkir di pinggir jalan, tidak ketahuan siapa pemiliknya. Itu sekedar tidak diketahui pemiliknya, itu bukan alasan untuk kemudian Anda memilikinya. Nah, karena itu dalam Islam diajarkan ketika Anda menemukan barang semacam itu, idealnya Anda umumkan terlebih dahulu secara berkala selama 1 tahun. Setelah 1 tahun tidak ada yang bisa membuktikan itu miliknya, maka barulah Anda diizinkan secara syariat untuk menggunakannya dengan ketentuan bila suatu saat ada yang bisa membuktikan itu adalah miliknya,
Anda tetap harus berkewajiban menggantinya atau mengembalikannya. Wallahu taala alam. Jazakallah khair Oh ya, atas barakallahu fiik. jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ya, pemirsa Faula TV dan pendengar radio di mana berada, kita mengajak pemirsa kembali untuk yang ingin bertanya bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Kita bacakan soal yang keempat, Ustaz. Ya. Ini dari Alvin Kurniawan di Probolinggo. Alvin Kurniawan ya. Di Probolinggo. Baik. Saya akan ada 2 cicilan rumah dan mobil, dan rencananya yang rumah mau saya jual dan saya buat untuk nutupi cicilan mobil. Apakah bisa diperbolehkan, Ustaz? Ya. Silakan, Ustaz. Terima kasih kepada saudara Alvin di Probolinggo atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kalau kita sudah memahami bahwa cicilan berbunga atau kredit otomotif atau KPR yang itu biasanya ada denda keterlambatan, maka idealnya Anda tidak boleh melakukannya. Namun kalau telah terlanjur, maka solusinya segera lunasi, atau yang paling ideal adalah restrukturisasi utang sehingga bunganya dihapuskan, Anda hanya bayar pokoknya saja. Atau kalau tidak mampu, maka Anda segera bisa berlepas diri dengan cara menjualnya atau yang disebut dengan oper kredit. Kemudian dari oper kredit itu kemudian Anda tutup sisa tanggungan Anda. Dan saya lebih menyarankan bila yang Anda jual itu adalah otomotifnya, kendaraannya, untuk menutup sisa tagihan di rumah yang Anda beli. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan Ya, atas barakallahu fiik. jawabannya. Demikian yang bertanya Alvin di Probolinggo, semoga bisa dipahami. Kita bacakan lagi, Ustaz, soal yang Baik. telah masuk. Ini dari Fulan di Solo, Ustaz. Bagaimana hukum arisan gula di saat harganya melonjak, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, saudara. Fulan, Ustaz. Oke, tidak menyebutkan nama ya. Namanya. Terima kasih kepada saudara kita yang telah mengajukan pertanyaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Arisan bila berupa uang, kemudian store uang, kemudian dikocok atau diputar, yang dapat maka akan mendapatkan barang, ini syarat dengan praktek riba. Karena bisa jadi hari ini Anda iuran 100.000 mendapatkan barang yang nilainya 80.000. Sedangkan besok giliran kawan Anda yang mendapatkan arisan, menang di undiannya, dia tetap iuran 100.000 tapi mendapatkan barang dengan harga 110.000. Tentu ini riba, karena konsep dasar dari arisan itulah hutang menghutangi. Anda menghutangi atau Anda dihutangi. Itulah konsep arisan. Karena mereka yang menyetorkan sejumlah uang, anggota yang ikut arisan itu menyetorkan uang untuk dapat untuk pada suatu saat nanti dia mendapatkan giliran. Ya, ini bukan sosial, tapi ini adalah akad utang piutang, bukan akad hibah ya, tapi utang dan menghutangi. Sehingga dalam konsep hutang menghutangi tidak boleh ada keuntungan, tidak boleh ada selisih nilai. Ya, kalau Anda menghutangi 100, maka Anda harus membayar 100. Ketika Anda mendapatkan hutangan senilai 80.000 tapi Anda mengembalikan dengan barang yang senilai 100.000, maka ini berarti terjadi praktek riba. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga yang bertanya bisa dipahami. Ya, kita bacakan lagi, Ustaz. Sambil telepon yang masuk, ada pertanyaan dari Tohir di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda ingin bertanya, apa hutang di bank itu riba, Ustaz? Ya. Baik, terima kasih kepada saudara Tohir atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayahnya kepada saudara Tohir, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Hutang di perbankan, ya, sebatas yang saya ketahui, apalagi itu perbankan konvensional, maka itu adalah riba, karena pada utang piutang itu pasti ada pertambahan nilai, ada bunganya. Adapun di perbankan syariah, maka di perbankan syariah ada satu layanan yang namanya qardun hasan. Piutang yang betul-betul tidak ada bunganya. Anda berutang 5 juta, maka Anda harus membayar 5 juta, tidak lebih tidak kurang. Itu namanya qardun hasan. Dan itu ada di layanan perbankan syariah. Kalau itu yang Anda maksud, maka itu bukan riba, itu adalah utang piutang biasa dan itu halal. Wallahu taala alam. Demikian, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami, insyaallah. Kita ajak kembali pemirsa yang ingin bertanya langsung, bisa menghubungi nomor kita di nomor kita 0331 544
6087. Kita bacakan lagi, Ustaz. Ini dari pertanyaan dari Yanuar di Jawa Barat. Ya. Manakah yang lebih utama, infak untuk dakwah, pembangunan pesantren, masjid, atau infak atau sedekah untuk yatim piatu, Ustaz? Baik. Silakan, Ustaz. Terima kasih kepada saudara Yanwar di Jawa Barat ya atas Barat. kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Infak itu nilai pahalanya sangat bergantung dengan urgensi dari proyek yang Anda biayai. Ketika yatim piatu misalnya sudah terpenuhi kebutuhannya, maka Anda berinfak untuk masjid, maka itu lebih baik. Sebaliknya pun demikian, ketika infak untuk masjid, kebutuhan masjid sudah terpenuhi sehingga tidak butuh pembiayaan lagi, maka Anda menyalurkannya kepada sekolah ataupun yatim piatu, maka itu lebih baik sesuai dengan manfaat. Semakin besar manfaat kegunaan infak Anda, alias betul-betul infak Anda tepat guna, maka pahalanya juga semakin besar. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan Barakallahu atas fiik. jawabannya. Demikian yang pertanyaan, semoga bisa dipahami. Dari telepon yang masuk kita Baik, kita sambut, angkat Ustaz. ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu siapa, di mana? Ibu Tutwuri di Lampung. Ya, silakan Ibu. Di dalam keluarga kami Ya. mengadakan arisan keluarga Ya, 3 bulan sekali. Di dalamnya ada simpan pinjam. ya, Itu sudah berjalan sampai lama, tak sampai 30 tahun masya Allah. lebih gitu. Nah, itu sampai pernah terjadi kecelakaan rombongan satu bis keluarga kami. Nah, jika ini saya nggak berani mengingatkan, belum berani mengingatkan. Jika ribanya itu diganti dengan apa simpanan sukarela, apa minta solusinya, Ustadz. Baik Ibu. Cukup Ibu. Jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Ya. Tutwuri di Lampung. Terima kasih jazakumullah khairan kepada Ibu Tutwuri di Lampung atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu Tutwuri, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Sebagaimana telah disampaikan pada pertanyaan sebelumnya bahwa sistem arisan itulah hutang dan menghutangi. Bila ada selisih nilai, baik karena ketika menghutangi 100 kemudian mendapatnya 110 atau lebih, maka itu riba. Tetapi ketika Anda menghutangi dan Anda mendapat 100 kembali tanpa ada nilai lebihnya, maka itu halal, maka itu boleh. Tetapi ketika dalam sistem arisan ada simpan pinjam yang biasanya yang berhutang, yaitu yang meminjam, itu akan mengembalikan lebih atau bahkan diharuskan mengembalikan lebih, maka itu riba. Sehingga sebagai bagian dari keluarga, idealnya Ibu Tutwuri secara terbuka dengan cara yang santun, yang baik, berbicara kepada anggota keluarga yang lainnya untuk membenahi sistem ini. Kalau memang sistem arisan ya iuran 100.000, kemudian ketika jatuh kepada satu orang, berikanlah seutuhnya 100.000 sehingga dia mengutangi 100.000, kembali dapat 100.000, tidak ada lebih, tidak ada kurangnya. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz Ya, atas barakallahu jawabannya. Demikian Ibu Tutwuri, semoga bisa dipahami. Kita angkat lagi telepon yang telah Baik. masuk, Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya, Bersama Bapak siapa, di mana? saya Febri di Bandung. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Febri. Ya, saya ingin menanyakan bahwa saya memang sudah lama pinjam uang di bank konvensional. Ya. Terus saya ingin beralih ke syariah. Ya. Tadi yang tadi Pak guru kita jelaskan. Ya. Terus apa hukumnya saya udah lama pakai di bank konvensional dan bank syariah mana yang menurut Pak guru kita ini yang baik? Terima kasih. Baik, Pak. Baik, ya, terima kasih kepada Pak Febri di Bandung ya atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Pak Febri, keluarga dan Anda seluruh pemirsa Fatwa TV, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memudahkan kepada Pak Febri untuk bisa melunasi hutangnya di bank. Hutang di bank yang itu sudah jelas-jelas ada ribanya, ada bunganya, maka itu adalah riba, haram untuk kita gunakan ya. Sehingga sebisa mungkin Pak Febri berkomunikasi dengan bank terkait untuk merestrukturisasi hutangnya agar dihapuskan bunganya sehingga Pak Febri hanya membayarkan pokoknya.
Karena memang secara undang-undang riba itu haram ya, terlarang pula secara aturan syariat dan juga aturan hukum positif. Silakan Pak Febri berkonsultasi dengan pakar hukum atau ahli hukum yang bisa menjelaskan kenapa sebetulnya riba itu terlarang secara hukum positif. Adapun transfer hutang dari konvensional ke syariah itu tidak menyelesaikan masalah. Akan lebih bijak bila Pak Febri misalnya mencari saudara kawan yang mau menalangi dana untuk melunasi hutang, atau Pak Febri menjual sebagian aset untuk bisa segera melunasi hutangnya dan kemudian di kemudian hari tidak lagi mengulang berhutang kepada bank. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya Pak Febri, semoga bisa dipahami. Kita angkat lagi satu dari yang masuk. Assalamualaikum Pak Dua TV. Waalaikumsalam. Ini Ibu Tuturi tadi belum jelas. Ya. Ini kan ada simpan pinjamnya. Ya. Terus jika ribanya diganti dengan simpanan sukarela buat ngisi uang kas, Ya. enggak ya Tat? Baik Ibu. Baik Ibu. Jazakumullah khairan. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Tuturi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu Tuturi, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Yang namanya hutang piutang Ibu, tidak boleh ada pertambahan. Ketika ada pertambahan dan itu sudah disepakati di depan, maka itu riba. Baik itu nominalnya ditentukan secara fix, secara baku, ataupun nominalnya diserahkan kepada yang berhutang. Tidak menyelesaikan masalah, karena itu tetap saja riba. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jaronafan fahuwa riba. Setiap piutang yang menambahkan atau mendatangkan keuntungan, maka itu riba. Walaupun keuntungannya itu bukan angka yang baku, tapi diserahkan kepada yang berutang. Pokoknya Anda berutang 100.000, Anda mengembalikannya dengan tambahan. Berapapun Anda memberi tambahan, maka tidak masalah. Itu tetap riba ya. Jadi solusinya hanya ada satu. Ketika ada hutang piutang, tidak boleh ada pertambahan nilai, karena itu riba. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian Ibu Tuduri, semoga bisa dipahami. Kita bacakan Ustaz. Oh, telepon yang masuk, kita angkat dulu Ustaz ya. Assalamualaikum Pak Dua TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak siapa, di mana? Ini anak mau tanya Ustaz. Dengan siapa? Di mana Pak? Dengan Pak Badrun di Sukoharjo, Jawa Tengah. Oke, monggo Pak Badrun, silakan. Ini tempat saya, keluarga saya kan ada arisan keluarga tiap 8. Ya. Terus setelah iuran 50.000 masing-masing anggota keluarga, Ya. itu nanti terus diatur siapa yang dapat, nanti bertepatan tempatnya untuk makan depan. Ya. Gimana hukumnya dan bagaimana solusinya kalau itu memang tidak diperbolehkan? Baik, Bapak. Sudah cukup, Bapak? Ya, sudah cukup. Baik, terima kasih kepada Pak Badrun di Sukoharjo, Jawa Tengah atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Pak Badrun, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Dalam skema arisan memang biasanya seringkali diiringi dengan acara makan-makan. Dan kita semua juga tahu bahwa dari satu rumah ke rumah lain menu sajiannya berbeda-beda. Menu sajiannya berbeda-beda. Kalau itu biaya makan itu dipungut dari pokok dana yang terkumpul dari arisan, maka ini secara tinjauan syariatnya cukup bermasalah. Kenapa? Karena ada yang nanti akan menyajikan makanan yang nilainya cukup besar, ada yang menyajikan hidangan yang ala kadarnya. Tentu ini sehingga dalam praktek di masyarakat ketika arisan itu bertempatkan di rumah orang yang terkenal sajiannya mewah, sajiannya enak, maka banyak yang berdatang berbondong-bondong. Datang semua anggota. Tapi ketika yang ketempatan itu adalah yang biasanya terbukti masakannya, sajiannya itu ala kadarnya, banyak dari anggota arisan yang tidak hadir. Nah, ini celah terjadinya praktek riba di mana utangnya sama tetapi mendapatkan sajian yang lebih enak atau lebih banyak. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Karena itu kalau memang tetap ada acara makan-makan bersama, hendaknya disisihkan iuran arisannya 100.000, kemudian iuran makan-makannya 10.000, sehingga masing-masing itu memiliki kontribusi pada biaya
sajian yang diberikan ya. Tentu masing-masing keluarga nanti terserah dia akan memanage sendiri biaya makan tersebut sehingga dia bisa menyajikan makanan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan Ya, Ustaz barakallahu atas fiik. jawabannya. Demikian yang bertanya Pak Badrun di Jawa Tengah, semoga bisa dipahami. Kita bacakan lagi Ustaz, Baik. telah masuk. Tapi telepon yang Oke, masuk kita angkat Ustaz. dulu ya. Assalamualaikum Pak 2 TV. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? dengan hamba Allah di Lombok. Ya, silakan Ya. Pak. Ya, Ustaz, saya mau bertanya, Ya. apa hukumnya nyicil motor di dealer? Dan, Ya. dan yang kedua, apakah ada kredit yang dibolehkan dalam Islam? Baik. Cukup Bapak? Ya, Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara kita di Lombok atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Cicilan motor yang biasanya atau yang lainnya itu biasanya berbunga. Ya. Ketika ada bunga, ada denda keterlambatan, maka sudah bisa dipastikan itulah riba. Masalah jual beli dengan sistem kredit, yaitu pembayarannya tertunda dan berjangka dalam tempo sekian kali, secara prinsip boleh. Yang menjadi masalah itu adalah ketika ada denda keterlambatan. Barang dijual dengan harga 10 juta, kalau ada keterlambatan, maka per hari dari keterlambatan atau per pekan dari keterlambatan dikenakan denda seperti inilah ribanya. Sehingga secara prinsip kalau memang Anda ingin jual beli secara kredit tidak masalah, asalkan harganya fix. Ya, barang dijual dengan 20 juta nilainya, dicicil selama 10 kali, tiap bulannya 1 juta. Kalaupun nanti ternyata ada keterlambatan karena satu atau dua hal, tidak boleh lagi ada denda keterlambatan. Karena kalau ada denda keterlambatan itu adalah riba. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan Ya, Ustaz atas barakallahu fiik. jawabannya. Demikian Pak hamba Allah di Lombok, semoga bisa dipahami. Ada telepon yang masuk, kita angkat Baik, lagi, kita Ustaz. angkat ya. Assalamualaikum Pak 2 TV. mau tanya, Ya. Halo, Bersama dengan siapa, Pak? Bapak Muslim, Ya, silakan Pak Muslim. bagaimana hukumnya meminjam pulsa ke sistem gitu? Maaf, pinjam apa, Pak? Pinjam pulsa itu tidak ada yang syariah gitu. Tapi pengembaliannya itu lebih, kalau pinjam 2.000, kembaliannya itu 2.500 Pinjam gitu. pulsa. Itu bagaimana hukumnya? Baik. Ya, darurat gitu. Darurat. Baik. Oke, oke. Baik, Pak Muslim ya. Terima kasih. Cukup, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Muslim di Sampang ya atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Pak Muslim, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Meminjam pulsa, bahasa meminjam ini seringkali ambigu ya. Padahal maksudnya adalah hutang pulsa. Ketika kita berutang barang atau berutang pulsa, maka secara prinsip boleh. Tidak masalah, hutang piutang itu adalah bagian dari konsekuensi hidup sosial. Ya, kita pun kadang berutang, kadang baik barang ataupun uang. Tetapi ketika dari hutang piutang itu muncul ada pertambahan nilai, hutang 1.000 kembali 1.500, hutang 1 ekor kembali 2 ekor, hutang 1 kilo kembali 1,5 kilo, maka ini adalah riba. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jaronafan fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan Baik, Ustaz. barakallahu Jawabannya demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun berada, kembali yang ingin bertanya langsung berkaitan dengan materi kita pada kesempatan ini bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Kita bacakan soal telah Baik. masuk Ustaz. Dari Hardiansah Cahyana di DKI Jakarta Ustaz. Ya. Afwan, Ana ingin bertanya, apakah haram hukumnya jika bekerja di bank sebagai pihak ketiga selama proyek perusahaan yang Ana kerja di bidang arsipan? Ya. Baik, terima kasih kepada saudara Hardiansah di Jakarta atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Salah satu prinsip baku dalam syariat bahwa tolong menolong itu adalah satu kebutuhan kita semuanya. Tidak mungkin kita bisa memenuhi kebutuhan kita dengan sendiri. Sehingga tolong menolong itu suatu hal yang tidak bisa dihindari. Namun demikian, Islam mewajibkan Anda untuk tolong menolong hanya dalam kebajikan dan perbuatan yang halal. Adapun tolong menolong dalam perbuatan dosa, maka itu adalah perbuatan terhitung dari bagian dosa. Sehingga
dapat difahami bahwa ketika Anda masuk dalam sistem atau memberikan support pada praktek-praktek yang terlarang secara aturan syariat, maka Anda berarti telah tolong menolong dalam perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sehingga apapun yang Anda berikan ketika itu merupakan mata rantai dari praktek perbuatan dosa seperti riba, arsip, data atau akuntansi ataupun aplikasi atau security, kebersihan ataupun yang lainnya. Ketika itu merupakan bagian dari sistem, maka Anda tidak boleh terlibat dalamnya, karena ketika terlibat berarti Anda telah mensupport perbuatan yang haram. Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu riba," Allah melaknati riba, akilahu yang memungutnya, wa mukilahu korbannya yang memberinya, wa katibahu juru tulisnya, dan juga 2 orang saksinya. Para ulama mengatakan disebutkannya 2 kelompok orang ini, juru tulis dan saksi, ini sebagai contoh konkret bahwa semua orang yang terlibat dalam praktek riba itu turut menanggung kutukan atau laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi menekankan dengan bersabda, hum fil itsmi sawa, dosa mereka sama. Allah taala alam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya Pak Ardiansah di DKI Jakarta, semoga bisa dipahami. Dari telepon yang masuk, kita angkat dulu Ustaz. Assalamualaikum Pak Dua TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Bapak Abdul Aziz dari Merauke, Papua. Ya, silakan Pak Abdul Aziz. Saya punya kasus begini, Ustadz. Ya. Anak saya kerja di kota, terus saya ini di kampung. Ya. Nah, dia itu setiap kerja itu tiap bulannya mau ngirim itu sulit. Akhirnya saya suruh bikin kesepakatan rekening di bank konvensional. Ya. Itu hukumnya boleh nggak itu, karena saya saldonya hanya 100.000 itu, karena untuk melantarkan anak saya untuk itu transfer, itu kirim dari bank dari anak saya di kota. Baik. Makasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan kepada Pak Abdul Aziz atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Pak Abdul Aziz di Merauke, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Sekedar untuk transaksi transfer ya, memiliki rekening untuk sekedar transaksi, insya Allah tidak masalah, walaupun pada klausul pembukaan rekening itu ada klausul bunga, ya, ada klausul riba. Itu adalah suatu hal yang sulit dihindari kalau memang betul-betul tidak ada perbankan syariah di tempat Bapak berada. Apalagi tadi disampaikan di kampung ya, biasanya di kampung itu apalagi di Merauke, di Irian, mungkin perbankan syariah masih belum banyak didapatkan ya. Sehingga dalam kondisi macam ini insya Allah tidak mengapa, dengan catatan asalkan bila di rekening tersebut ada pertambahan nilai jangan digunakan. Dan saya menyarankan kepada Pak Abdul Aziz dan yang lainnya, bila memiliki rekening di konvensional untuk tujuan-tujuan semacam ini, segera dananya diakses agar tidak menumpuk dan kemudian mendapatkan pertambahan nilai berupa bunga. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian Pak Abdul Aziz di Maroko, semoga bisa dipahami. Ada telepon yang masuk, kita kali besok. Ya. Assalamualaikum Pak Dua TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Bustanuddin di Solo, Sumatera Barat. Masya Allah, silakan Bapak. Nah begini Ustadz, ya. Kalau orang sekarang udah sebelumnya kan orang itu belum tahu bahwa pegang gadai sawah itu punya riba Ustadz. Ya. Tapi setelah tahu dia, sedangkan akadnya sudah berlangsung. Baik. 2 tahun, 3 tahun gitu Ustadz. Baik. Apakah boleh dia membatalkan akadnya dengan akad sewa menyewa Ustadz? Baik Bapak. Jadi pertama akad utang piutang. Karena tahu mendengar ceramah dari Ustadz Suharam, boleh dengan dirubah menjadi sewa menyewa ladang. Sama itu dengan sewa nyewa. Baik Pak. Itu yang kedua Ustadz. Baik. Bagaimana kalau kerja di BPJS ini, saya masih ragu apakah halal gajinya atau tidak Ustadz. Baik Bapak. Ustadz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bustanuddin di Solo di Sumatera Barat ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Bapak Bustanuddin, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Skema hutang piutang dengan gadai
maka gade itu tujuannya adalah memberikan jaminan bahwa dana yang terutang akan kembali. Dan pihak yang berutang tidak akan mengingkari janjinya. Namun ketika gade tersebut ada unsur riba, yaitu di mana pemberi hutang, pemilik dana diizinkan untuk memanfaatkan ladang untuk dikelola, hasilnya dipetik sendiri, maka ini adalah riba, karena berarti dananya akan kembali utuh dan dia masih mendapatkan keuntungan berupa menggarap ladang. Karena itu solusinya revisi perjanjian seperti yang tadi disampaikan Pak Burhanuddin, yaitu dengan mengkonversi hutang piutang tadi dengan sewa menyewa. Kalau sudah mendapatkan hak guna ladang selama setahun dan nilai setahun itu misalnya 10 juta, kemudian tahun kedua sama 10 juta lagi, sedangkan utangnya 100 juta, mungkin dikonversi menjadi sewa menyewa selama 10 tahun atau sewa menyewa selama 2 tahun. Setelah 2 tahun maka hutangnya susut menjadi tinggal 80 juta, sisanya dibayar tunai. Itu boleh seperti itu. Itu solusi yang sangat bagus. Pertanyaan yang kedua, masalah pekerja di BPJS ya, Badan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat. Bila itu adalah BPJS Kesehatan yang itu merupakan suatu kewajiban dalam syariat. Suatu kewajiban dalam sistem negara kita, di mana pemerintah mewajibkan perusahaan ataupun instansi memberikan layanan kesehatan kepada karyawannya atau stafnya. Maka ini adalah suatu kewajiban yang tidak bisa dihindari, maka insya Allah tidak mengapa, karena ini adalah satu maslahat bersama, di mana karyawan, pegawai negeri mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Ya, karena itu memang hak karyawan yang diatur dalam undang-undang. Dan insya Allah ini tidak masalah. Namun yang menjadi masalah adalah ketika Anda BPJS Mandiri, Anda membayar, betul-betul Anda membeli layanan kesehatan dengan skema yang kurang sesuai dengan tuntunan syariat. Maka insya Allah bila Anda di BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan, maka insya Allah tidak masalah. Tapi ketika BPJS itu BPJS yang mandiri, maka ini yang perlu dihindari. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian Pak Burhanuddin, semoga bisa dipahami. Tapi dari telepon yang masuk kita angkat lagi, Ustaz. Assalamualaikum, Pak Dua TV. Oke, waalaikumsalam. Bersama siapa, di mana? Dengan Bapak Ipung di Sarawak ya. Ya, silakan Pak Ipung di Surabaya. Ya, itu kalau nyimpan uang di deposito itu dianggap riba atau bukan, Pak? Baik, Pak. Oke. Sudah cukup, Pak? Ya. Cukup, baik. Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak Evo di Sarawak atau di Surabaya tadi? Sarawak ya. Di Sarawak atas kebersamaannya, semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV. Deposito itu adalah salah satu jenis rekening di perbankan, di mana pemilik dana akan mendapatkan pertambahan nilai atau bunga dalam hitungan persentase tertentu, namun hanya saja dana tersebut tidak bisa diakses kecuali setelah jatuh tempo, bisa 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau setahun misalnya. Sehingga ketika nasabah menarik dananya sebelum waktunya, justru dia akan mendapatkan denda. Kenapa? Karena dia berarti telah mengingkari kesepakatan, mengingkari perjanjian. Nah, karena dalam skema deposito itu pasti ada pertambahan nilai atau bunga, sedangkan pemilik dana atau nasabah dipastikan aman 100%, tidak akan mungkin menanggung kerugian dari kegagalan usaha yang dilakukan oleh perbankan. Maka praktek semacam ini adalah riba. Para ulama kontemporer telah bersepakat, atau mayoritas ulama kontemporer telah menyatakan bahwa rekening-rekening perbankan, baik rekening tabungan atau deposito atau rekening berjangka, semua itu dianalogikan sebagai satu akad hutang piutang. Nasabah mengutangi pada bank sejumlah dana dan kemudian nanti mengembalikan dalam nominal yang lebih besar, dan itu adalah riba. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Tapi kita bacakan lagi pertanyaan telah masuk dari Irwan di Kolaka Utara, Ustaz. Bagaimana hukum menggunakan aplikasi bajakan? Dan saya belum tahu yang seperti apa dikatakan aplikasi bajakan. Bagaimana ciri-cirinya, Ustaz? Baik, Saudara Irwan ya. Irwan. Baik, terima kasih kepada Saudara Irwan atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Aplikasi bajakan itu adalah salah satu model mencuri atau merampas hak kekayaan intelektual orang lain, dan itu tentu haram hukumnya. Karena secara aklamasi dan secara internasional, kekayaan intelektual itu dilindungi. Sehingga ketika Anda menggunakan
hak kekayaan intelektual orang lain secara ilegal, maka ini berarti Anda telah merampas harta orang lain, dan itu tentu haram hukumnya. Ya, tentu haram hukumnya karena para ulama ahli fikih internasional telah menegaskan bahwa Islam melindungi kekayaan intelektual dan mengakomodir kekayaan itu sehingga pemilik hak kekayaan intelektual boleh menjual belikannya, menyewakannya, atau menggunakan sesuai dengan yang batasan-batasan yang dibenarkan dalam syariat. Sehingga sekali lagi ketika Anda membajaknya, mencurinya, maka ini adalah satu perbuatan yang haram. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Ya, Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan lagi Ustaz dari Guru Trimukti di Banten Ustaz. Guru ya? Guru ya. Trimukti. Baik. Baik. Apa hukumnya pre-order di marketplace? Barang yang kita pesan akan sampai sekitar 1-2 bulan. Uang yang kita bayar ke pihak marketplace akan cair kepada penjual setelah barang diterima pembeli. Ya, terima kasih kepada saudara Guru Trimurti atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik daya kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Bertransaksi di marketplace dengan skema pembayaran tunai, ketika Anda order, Anda langsung melakukan pembayaran tunai. Dan dana yang Anda bayarkan itu akan tertahan di rekening bersama yang disediakan oleh marketplace untuk memastikan bahwa penjual akan melayani pemesanan Anda atau pembelian Anda. Dana itu tidak akan bisa diakses oleh penjual sampai penjual mengirimkan barang dan marketplace mendapatkan notifikasi pemberitahuan dari perusahaan ekspedisi yang ditunjuk bahwa barang telah dikirim dan telah diterima oleh Anda. Setelah itu barulah dana itu bisa diakses oleh penjual. Praktek semacam ini tidak masalah ya, selama Anda transaksinya secara tunai. Namun ketika Anda menggunakan pembiayaan yang disediakan oleh marketplace, maka itu akan ada riba. Atau Anda terlebih dahulu top up di marketplace tersebut sehingga nanti Anda mendapatkan fasilitas bebas ongkos kirim atau potongan harga diskon, maka itu juga riba, karena berarti Anda mendapatkan keuntungan dari piutang yang Anda berikan kepada marketplace ya, karena top up atau rekening itu masih dianggap sebagai bentuk piutang, dan ketika ada keuntungan berarti Anda mendapatkan keuntungan dari piutang, dan itu adalah riba. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan lagi Ustaz, ini tanpa dari Muhammad Harun di Kendari Ustaz. Ya. Hampir di semua instansi pemerintah terdapat koperasi menjalankan usaha simpan pinjam. Mohon penjelasannya agar transaksi yang dijalankan dapat berdasarkan prinsip syariah. Ya, dari saudara? Dari Saudara Harun ya. Terima kasih kepada saudara Harun atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik daya kepada saudara Harun di Kendari, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Skema simpan pinjam itu adalah skema hutang piutang. Ketika Anda menyimpan sejumlah dana, store sejumlah dana, simpanan wajib atau simpanan tidak wajib, sejatinya itu adalah sebuah piutang. Karena dalam skema koperasi simpan pinjam, anggota itu bukan nasabah, sehingga anggota tidak menikmati pertambahan nilai aset, tidak menikmati kenaikan harga saham, dan lain sebagainya. Sehingga anggota yang sudah puluhan tahun, statusnya sejajar dengan anggota yang baru masuk, ya. Sehingga ketika anggota yang baru masuk menyetorkan simpanan yang banyak, maka bisa jadi hak mereka sama. Ya, pembagian keuntungannya pun sama. Tentu ini tidak sesuai dengan konsep syariah. Karena itu hanya sebatas utang piutang dan ada pertambahan nilai, dan itu adalah riba. Karena itu solusinya, koperasi-koperasi yang ada ini idealnya menggunakan konsep PT, di mana anggota itu berstatus sebagai komisaris pemegang saham. Sehingga anggota yang telah terlebih dahulu masuk sebagai anggota, dia akan menikmati keuntungan dari nilai sahamnya. Sehingga walaupun dana terstornya sama, tapi karena dia telah terlebih dahulu, dia bisa jadi memiliki nilai saham yang lebih besar dibanding anggota baru yang store modal yang sama. Kenapa? Karena nilai saham orang pertama lebih besar ya, karena sudah ada pertambahan nilai, ada apresiasi dari market, dari pasar. Sehingga itu solusi pertama. Solusi kedua ya memang betul-betul simpan pinjam sehingga tidak ada bagi hasil ya. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Tapi Ustaz, kita bacakan lagi soal telah masuk. Ini dari pertanyaan dari
hakim Ustaz, di Provinsi DKI Jakarta. Apakah sama hukumnya menerima barang pemberian hadiah dari orang yang lain diperoleh dengan cara riba dan kita mengetahuinya dengan memberikan orang lain barang hadiah dengan uang yang kita dapat hasil riba, Ustaz? Ya. Dari saudara Hakim ya. Terima kasih kepada saudara Hakim atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Bila Anda mendapatkan hadiah, pemberian dari keluarga, dari kawan yang Anda tahu dia berprofesi di lembaga ribawi, ya baik dia karyawan ataupun yang lain, maka hukumnya halal Anda menerima. Karena itu harta riba itu keharamannya hanya berlaku pada orang yang mendapatkannya dengan cara riba, sebagai karyawannya atau dengan sebagai nasabah yang membungakan uangnya. Sedangkan Anda sebagai penerima hadiah, sebagai kawan, tetangga, saudara, maka halal menikmatinya. Ya, karena itu keharamannya tidak menular kepada orang lain. Itu hanya berlaku pada orang yang mendapatkannya dengan cara riba. Sedangkan Anda mendapatkan hadiah itu dengan cara hadiah, bukan dengan cara riba, bukan cara membungakan uang. Berbeda halnya dengan ketika Anda bekerja sebagai karyawan, Anda haram menikmatinya karena Anda mendapatkan uang itu dengan cara riba, dengan cara bekerja di lembaga ribawi, sehingga Anda mendapatkannya dengan cara menjual jasa, yaitu jasa yang haram, yaitu jasa layanan perbankan. Tetapi ketika hadiah itu berupa makanan yang haram, maka tentu keharamannya bukan karena hadiah dari pegawai bank, tapi karena memang bendanya haram ya. Dia menghadiahkan babi, bangkai, khamar, maka haram bagi semua orang. Intinya keharaman dana atau harta yang didapat dengan cara haram itu hanya berlaku kepada orang yang mendapatnya dengan cara haram saja. Sehingga ketika dihadiahkan, dibelanjakan, maka yang menerimanya sebagai pembayaran atau sebagai hadiah halal untuk menerimanya. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Tapi ada telepon yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum Pak Dua TV. Assalamualaikum Pak Dua TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama Ibu siapa di mana? Dengan Bu Susilowati di Ponorogo. Ya, silakan. Ya, silakan Ibu. Ini Ustadz Baik. Jelaskan tentang gaji 13, gaji 14, kemudian apa namanya itu? THR. Ya. Ya, hukumnya bagaimana menurut syariat? Baik. Sudah cukup Ibu? Ya, cukup. Baik, terima kasih kepada Ibu Susilowati di Probolinggo ya, atau Ponorogo. Baik. Pertama saya mengucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Ibu Susilowati, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, serta juga seluruh penyimak radio dimanapun Anda berada. Gaji ke-13, 14, THR atau yang lain itu halal untuk diterima karena itu adalah pemberian. Walaupun kita bekerja hanya 12 bulan, tetapi ketika dari perusahaan atau dari instansi pemerintah memberikan gaji ke-13 sebagai apresiasi kepada karyawan atau THR kepada karyawan, maka itu tidak masalah karena itu diberikan secara sukarela, bukan secara paksaan. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami oleh penanya. Masya Allah, sudah berada kita di penghujung acara. Subhanallah, tidak terasa ya. Masya Allah. Dan alhamdulillah pertanyaan dah banyak yang kita jawab. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Mungkin sebagai penutup mungkin baik. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, sebagai penutup pertemuan kita di kesempatan sore yang berbahagia ini, saya ingin sekali lagi mengenangkan bahwa mari pada momentum yang sangat krusial di negara kita ini, di saat wabah corona sedang melanda, kita tingkatkan keimanan kita, tawakal kita kepada Allah, husnudzon kepada Allah SWT, berbaik sangka, dan percayalah bahwa bencana yang datang, musibah yang datang, wabah yang melanda, itu sebetulnya adalah akibat dari ulah tangan kita sendiri, dosa kita sendiri. Maka itu solusi yang harus kita lakukan selain mempertebal iman, husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, bertawakal kepada Allah, kita juga berbenah diri dengan memperbanyak istighfar. Semoga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala berkenan mengangkat murkanya sehingga kita segera dijauhkan dari wabah yang mengancam kita. Dan juga perlu saya tekankan pentingnya kita berhusnudzon bahwa apapun yang terjadi, kita hidup atau mati,
kita sehat ataupun sakit, maka percayalah itu pasti membawa hikmah bagi kita. Sehingga kalaupun kita harus mati dengan cara apapun, dengan wabah ataupun selain wabah, dengan kita berhusnudzon kepada Allah, Allah akan berkenan memberikan kita husnul khitam. Sehingga ketika kita mati dalam kondisi husnul khatimah, maka itu adalah satu kesuksesan, satu keberhasilan yang lebih besar dibanding tetap hidup bertahan di dunia ini. Karena ketika husnudzon dan kita mendapatkan husnul khatimah, maka sungguh berbahagialah kita, karena Allah akan mengampuni dosa kita dan menyegerakan kita masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas ilmunya, Barakallahu fiik. semoga bermanfaat Ustaz. Dan juga atas waktu yang diberikan kepada Amin. kita, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Pemirsa Fallu TV dan pendengar radio dimanapun berada, kita mohon maaf atas pertanyaan yang belum bisa kita jawab, dan kita terus ikuti acara live interaktif Fallu TV, dapat disaksikan setiap hari Senin sampai Jumatnya setiap pekannya. Dan kita informasikan kegiatan Dewan Fatwa dan Fatwa TV saat ini dapat diakses melalui situs website www.dewanfatwa.com. Dan Fatwa TV juga mengajak pemirsa semua untuk bisa menghadir safari dakwah Dewan Fatwa di Jakarta, Bogor, Bekasi pada bulan April 2020 insyaAllah nantinya. Demikian dapat kita sajikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, Pak. Assalamualaikum dan yang keempat adalah